Ya, teman-teman, langsung ke bagian 3. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa. Dan ini adalah updatean ya, bukan rekomendasi ataupun istilahnya mengajak ataupun memberikan istilahnya ajakan lah gitu ya. Jadi influencer enggak bukan itu, tapi ini adalah updatean emiten yang ada di komentar oleh teman-teman. Sebisa mungkin akan saya balas, dan apabila tidak dibahas hari ini mungkin besoknya gitu ya. Mudah-mudahan bisa kebahas semua. Baik teman-teman, tapi sebelumnya nih teman saya selalu mengingatkan lagi beli di bawah, jual agak atas dikit, jangan sampai atas banget ya. Ambil secukupnya dan terus bersyukur. Jangan kalian beli di puncuk. Tapi kalau kalian beli di puncuk, harga yang udah naik tinggi, usahakan jangan swing tapi scalping. Dan hukum scalping adalah beli sekarang, jual hari ini, atau beli hari ini harus selesai hari ini. Jangan sampai diswingkan atau kalian karena tidak naik akhirnya kalian diinapkan. Nah, itulah akan menjadi sumber dari nyangkut seperti itulah ya. Jadi kalau kalian beli di harga tinggi ya udah scalping aja ya. Itu ya pesan dari saya untuk hari ini dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya ada kuas. Ini punya emiten teman kita juga sama. Ada isiannya sekarang teman-teman, kuas lagi bagus ya, lagi ada akumulasi dari tanggal 27 Agustus. Siapa yang akumulasi? Ada Beki, CC ya. Domestik. Ada BQ, CC, YPMG. Ini Beki sama MG udah masuk. Mudah-mudahan ini emiten cepat di up ya. Udah kasih saya tanda target tanggal 26 waktu saya tulis. Mudah-mudahan bisa nyampe ya, karena emang kenapa saya sampai ke 56, karena ada si kepala merahnya dan sempat juga menyentuh ke harga itu dan melewati sampai arah ya 59 ya. Ya, jadi ke 56 sangat mungkin sekali ya. Tapi harus diam ya, posisinya harus diam. Untuk sekarang mungkin lagi diambil dulu nih sama si bandar lokalnya, karena bandar lokal cenderung dia ngambil ya waktu tinggi aja. Bandar lokal lah yang istilahnya yang memaaf harga gitu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk ke 56, tapi harus diam ya. Nanti kalau udah 56 targetnya udah tercapai, mungkin ya kita akan lihat target selanjutnya. Dan secara isian sekarang udah bagus ya, Beki sama MG udah terus akumulasi ya. Yang punya kuas aman. Terus ada Atla beberapa minggu ini emang terus ada akumulasi teman-teman ya, baik dari retail ataupun dari teman-teman dari bandar lokalnya, tapi bandar lokal tapi bukan dari masuk ke bandar bagian daripada Atla ya. Kalau bandar Atlanya ya cenderung jualan teman-teman ya, jualan ya. Jadi mudah-mudahan dengan transaksi setiap hari ini nih teman-teman ya, transaksi kan gede-gede terus teman-teman hari ini ya. Coba lihat di transaksi sekarang 542, walaupun tahanannya 1 juta ya biarin aja. Tahanan juga tahanan bandar ya biarin aja, biarkan bandar yang mengelola. Jangan khawatir, atau berarti sekarang lagi di terus akumulasi ya sama teman-teman mungkin dari bandar lain gitu kan ya. Karena sangat memungkinkan gitu. Kita lihat untuk hari ini tanggal 11-nya siapa yang akumulasi. Ada ID ya, ada TS ya, bulat ya. ID aja bulat 50.000 lot. TS bulat 40.000 lot, RO bulat 10.000 lot. Kita lihat untuk tanggal 9, ID terus ngambil, TS terus ngambil ya. Jadi ini yang ngambil itu adalah bandar, bukan dari bandar bagian daripada Atla ya. Mudah-mudahan bisa dipindahkan lah ya, terutama barang-barang dari si CP nih ya, si CP yang emang suka luar biasa ya. Semenjak ada pengambilan di sini teman-teman, ada di smart money masuk, belum ada perkembangan yang signifikan. Ini juga belum ada lagi smart money yang masuk. Mudah-mudahan ada smart money yang masuk ya. Dari Foreign cenderung dia terus ngambil, walaupun dia tidak secara signifikan, tapi dia jarang-jarang ngambilnya. Baik, selanjutnya ada Kepig. Kepig bagaimana Kepig?
Kepik 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 tanggal 11 itu EP masuk teman-teman, YZ juga masuk, Beki CP masuk ya. Walaupun di sini terlihat istilahnya si bandar lokalnya ngejual, tapi secara akumulasi bagus ya. Kita lihat untuk tanggal 6-nya. Tanggal 6. Ya sayang. Ya EP terus akumulasi teman-teman, EP CP ya, YJ juga akumulasi, cenderung aman sih kalau ini. Kepik itu kan punya MNC. Jadi santai aja lah gitu kalau punya MNC. Target masih di tanggal 6 ini ke arah 233, jadi cenderung aman sih, juga aman. Ini kalau ini diturunin dikit aja, jadi kendalanya bukan datar begini ya, cenderung akan bisa naik kalau ini turun gitu dikit aja nanti ke atas ya. Mudah-mudahan sih dengan secara teori sih kalau dia dari hijau ke bawah dikit ya, harusnya sih secara teori dia bisa ke atas ya. Apa alasannya? Alasannya ya bandar lokal akumulasi, walaupun poin dibuang tapi si bandar lokalnya akumulasi ya. Per tanggal 11 itu ada juga poren masuk ya, ada sedikit 2,9 ribu ya, tidak berpengaruh sih kalau komoditas, cuman lumayan lah gitu ya, ada yang masuk ya. Tapi si poren cenderung sih belum jualan signifikan ya, emang dia jualan cuma tidak terlalu signifikan secara brutal ya. Untuk tanggal 3 September doang yang dia penjualan secara masif gitu, keren. Tapi kecenderungan sekarang dia ngejualnya pelan-pelan ya, tapi dia masih ada sih di dalamnya gitu teman-teman. Tapi kalau yang lebih banyak lagi ya bandar lokal udah ngambil gitu. Dia kan ngambil resiko ketika dia disuspend, ketika di FCA terus saya dibawa ke atas. Harusnya memang ya ada target ke atas ini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terus ada apa lagi? Ada BBYB. BBYB katanya baru ngambil dari 282. Sekarang 277. 282 di mana nih? Oh, masih dekat lah ya, masih dekat. Target juga di sini nih, target ya 321. Kalau dia ini juga nih udah ngasih tanda teman-teman, dia mau ke atas ya. Nih dengan candle si kepala merahnya udah, mudah-mudahan enggak turunnya enggak terlalu dalam lagi ya. Mungkin sampai ke 268, kalau dia tidak jeblos dari sini kemungkinan akan di atas ya. Cuma kalau dia jeblos ke harga 267 268, harap hati-hati aja, kemungkinan dia bisa jeblos ke arah ini gapnya di sini teman 241. Apa alasannya? Alasannya si bandar lokal sama si poren terus masif jualan, walaupun di waktu tanggal kemarin si ZP akumulasi tapi penjualannya lebih masif ya, si CC sama si AK nya lebih masif. Terus dari domestik juga si AZ jualan sangat masif banget ya. Cuma di sini ada yang nerima. Kenapa dia dibuang? Karena ada yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima nggak bisa ngebuang ya. Artinya apa? Artinya si bandar itu tahu kok, wah saya mau ngebuang nih, ada yang nerima, makanya si AZ ngebuang, nggak apa-apa, ke bawahin aja. Tapi secara kandang sih dia akan menuju ke 295 nya dulu. Apabila dia bisa menuju 295, kemudian bisa up langsung ke 320. Cuma hati-hati aja area 267 268. Kalau dia tembus area situ kemudian dia akan longsor ke bawah ya. Apa alasannya? Karena mereka jualan. Catatannya kalau dia si lokal ataupun yang lainnya tidak mau nerima barang aja ya, tidak istilahnya tidak dijemur di kiri aja, mungkin akan stuck di tempat gitu. Tapi kalau mereka di sebelah kirinya pada pingin nerima barang ya suka dikasih gitu, karena ini kecenderungan dari seminggu ini dia jualan baik bandar lokal ataupun poren. Bandar lokal dan poren udah cenderung di bawah. Mudah-mudahan setelah dia ngejual banyak duit, nah mudah-mudahan dia bisa sedikit-sedikit untuk memaaf harga lagi ya. Targetnya masih di 382. Biasa ya kalau teman-teman kalau udah naik ada penurunan ya biasalah gitu ya. Tinggal kitanya aja yang harus siap-siap aap aja ketika turun ke bawah. Kalau punya dana di average gitu kan, kalau mau dibiarkan biarkan aja ya, karena kecenderungannya bagus ini. Si BBYB ini dia cenderung lembah bukit lembah gunung gitu, lembah bukit lembah gunung. Nanti juga turun juga tuh, gunung lembah ada kenaikan sedikit turunin lagi ya. Mungkin itu diberikan kesempatan buat yang scalping. Kalau yang buat scalping sebenarnya sih
enak-enak aja gitu kan ya, harus istilahnya harus punya strategi average ketika dia di bawah gitu, maka kita ketika jual dia sedikit langsung bisa terjual. Tapi kalau yang swing ya bisa, mungkin teman-teman ini kan ini baru step 1, 2, 3 ya, mudah-mudahan tidak jebol di step 3 ya. Kalau dia tidak jebol di step 3 dan mantul, artinya dia mau bikin step keempat gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibangun ke step keempat, teman-teman bisa ke 320 nya ya. Nah, nanti kalau 320 lagi terlewati ya kita targetnya di 37 380 mudah-mudahan. Terus ada PPRI paper rock. PPRI udah ditargetin ke arah sini, penurun sekarang lagi ada downtrend sedikit. Nah, ini juga nih teman-teman, kalau dia bisa melewati area 122 ya bagus lah, soalnya ini udah meninggalkan jejak ke arah sini ya. Dia lagi sideways sebentar. Pungutan dari bandar lokal bagus, poren juga bagus ya. Poren malahan yang ngambil dari area tanggal 8 Agustus ya, 8 Agustus, coba lihat 8 Agustus. Mudah-mudahan si Cece nih yang ngambil ya untuk porennya. Si AK BKZP ya, yang mimpin si AK sama si BK lah, lumayan lah kalau si AK yang mimpin ya. Mudah-mudahan si poren ini dia kan nih ngambil ngelepas. Nah kalau dia ngelepas di area sini ya mungkin itu kerjaan si BK biasanya ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau udah si AK yang mimpin ya biasanya tembus dulu lah 121 ya, mudah-mudahan. Terus dari bandar lokal juga setelah dia penjualan ternyata ada pengambilan di area tanggal 3 September. Kita lihat tanggal 3 September. Untuk domestiknya 3 September ada MG Beki lah. MG kalau sama Beki kerjasama, mudah-mudahan dia bisa memaaf. Harganya minimal bisa tembus ke 123 nya lah untuk menghilangkan downtrendnya ya. Dari MA juga bagus, MA 200 nya udah mulai di bawah terus-terusan ya, belum kejebol. Kalau jebol ya hati-hati aja, mungkin bisa ke area 96 kalau kejebol. Kalau enggak ya mudah-mudahan sih bisa langsung ke atas sih. Oke, jadi pungutan untuk PPRI bagus ya, bandar lokal ataupun poren lagi terus mungut ya, terutama poren di sini nih. Kita lihat deh dari area 2 Septembernya untuk porennya ya, karena update-nya 2 September ya. Coba lihat poren siapa yang ngambil ya, si BK ngambil teman-teman, nggak apa-apa lah ya si BK ya. Makanya dia kecenderungan nih jualan di bawah. Saya bilang kalau si BK yang ngambil, aduh suka jualan di bawah dia tuh kan, jualan di bawah kan. Tapi nggak apa-apa lah, emang kecenderungan si BK begitulah. Maka kalau CC yang ngambil atau enggak AK atau enggak ZP biasa suka jualan di atas. Kalau si BK karena dia mah cerdas ya akhirnya bisa jualan di bawah ya. Terus ada apa lagi? Aman ya. Aman. Aman bagaimana katanya untuk hari ini? Aman untuk hari ini. Ini ya cuma ngeninggalin ini doang teman-teman, dia ninggalin jejak aja mau ke 120 gitu kan. Cuman dia ada pembuangan dari bandar lokal sedikit ya, tapi pengambilan lebih banyak, cenderung aman ya, cenderung aman. Target masih kita tetapkan di arah situ. Kenapa dia agak susah naik ke arah 122? Karena sini kanal kembar teman-teman, kanal kembar dia harus turunin dulu ke bawah. Nah, ini juga nggak mampu dia, makanya dia meninggalkan jejak si kepala merah aja di sini. Kalau dia ke bawah lagi biarin aja, mungkin bisa ke 107 dulu. Kalau 107 kejebol ya saya di sini tidak ada punya tahanan kalau 107 kejebol teman-teman ya. Maka kita akan lihat dulu pantulannya seperti apa, kondisi kanalnya seperti apa, nanti kita akan lihat. Tapi secara kanal sebenarnya udah ngasih tahu, dia konfirmasi mau ke 120, tinggal dia mau ngejebol ininya agak susah nih. Maka kalau dia ke bawahin biarin aja, biar dia ngejebolnya enak, dua-duanya ke atas. Teorinya seperti teorinya ya teman-teman ya. Apa alasannya? Alasannya si bandar lokal masih akumulasi kok dari harga dari dari tanggal 3 September akumulasi dia untuk bandar lokal. Coba lihat bandar lokalnya. Ada CEP ya, bagus CEP kan, kakak langsung jadi UAI juga kan, CEP itu kakak juga bagus, IU bagus ya. Nah, teman-teman kita nggak terlalu banyak ngambil. Terus dari poren, nah udah mulai ngambil poren dari mulai tanggal 11-nya ngambil ya. Untuk poren tanggal 11-nya malahan, tanggal 12 kan belum ada ya. Lalu hari ini CC yang ngambil ya, mudah-mudahan dengan masuknya CC, saya suka kalau CC masuk, saya suka. Kenapa? Dia suka jualan di atas, ya manfaatin aja itu. Ya mudah-mudahan dia bisa tembus dulu
area 120, apabila 120 tembus ya bisa jadi ke 145 ya. Terus kalau udah cuan ya udah bungkus aja teman-teman, jangan sampai nungguin sampai ke 145 dia baru 140 dibikin shadow. Nah harusnya 140 aja sebenarnya udah keluar, jangan sampai ke 145. Jadi kalau turun di bawah 3 tik 4 tik gitu ya dari target itu harus seperti itu teman-teman. Jangan sampai mentang-mentang dihargain di 145 nunggu sampai 145, jangan. Di bawahnya 140 gitu kan. Jadi teman-teman ya udah sampai atasnya, kalau udah ke atasnya ini biarin aja ke atas lagi. Nah, tunggu lagi di bawah. Nah, seperti itu teman-teman, kalau kita swing itu seperti itu, jangan sampai wah naik, kita udah nyampe target, naik nih. Ya, ngejeblos gitu ke bawah. Nah, seperti itulah yang membuat gagal teman-teman tidak punya planning itu seperti itu. Target beli, target jual udah tetapin. Kalau dia lewat dari situ mau dia naik ke langit kayak biarin aja karena target kita udah terpenuhi. Nah, setelah itu setelah kejual bikin strategi baru, oh ternyata si emiten ini bisa jebol ke 150 contohnya. Ya saya turun ini 145 deh, nanti kita lihat tandanya ada pasti kepala merah atau enggak. Ketika turun tuh harga dikembaliin berapa, ternyata bisa turun lagi ke bawah. Beli di harga bawah yang tadi itu yang sesuai dengan planning teman-teman gitu ya. Oke teman-teman. Ada satu lagi Cegas. Mudah tuntas sih ya untuk hari ini teman-teman, tuntas ya untuk pembahasannya. Cegas masih sideway teman-teman, cuman area-area yang udah saya tandain ini kemungkinan dia akan tertembus sama shadow, bukan shadow, sama si ekor hijau. Saya pindahkan ya untuk itunya, untuk apa namanya, untuk supportnya. Cenderung dia pakai ekor hijau, hati-hati ke area ekor hijau itu. Bila dia menembus nih ada si kepala merah 134, kemudian dia akan uptrend menuju targetnya di 23 tanggal 23 ini ya. Kalau dia tembus target lagi, lihat candlenya bisa mencapai ke 191 untuk ya sebenarnya PR teman-teman. PR dari market maker ini sebenarnya dia ngasih tanda ya. Smart money udah mulai bagus teman-teman, smart money udah mulai bagus, si bandar lokal juga masih bagus. Ada pengeluaran walaupun sedikit ada pengeluaran, tapi tidak cenderung signifikan ngejualnya. Dari foreign juga masuk keluar. Nah sekarang lagi posisi tanggal berapa ini, tanggal 11 nya dia tidak akumulasi, tanggal 10 nya dia akumulasi. Lihat 10 September ada CC masuk 1600 ya, lumayan lah 1600 ya. Jadi seperti itu teman-teman, Cegas cenderung sideway. Dia pernah di FCA kan ya ke 87 ya, biarin aja lah. Apa longsor apa FCA sih? Longsor ya, longsor ya bukan FCA. Apa FCA ini ya? FCA kali ya, FCA ya, karena FCA. Sebab yang longsor sama FCA suka sama. Nah sekarang FCA kali ini, FCA nih sengaja diturunin FCA. Oh iya benar FCA, karena ini pernah kena suspend. Taikin akhirnya dia karena FCA ya sudah angkat ke atas ya. Mudah-mudahan sih dia menembus sesuai dengan targetnya 134 dulu, baru bisa ke 170-an ya, jangan banyak-banyak lah ya teman-teman ya. Smart money udah masuk, artinya keren, ada lawannya. CC juga udah masuk, secara teori harusnya sih ini di up gitu, cuman market maker berkata lain ya, kita tidak tahu karena si bandar lokal cenderung dia tidak mengambil tindakan yang signifikan, hanya ngejual sedikit, artinya lagi dicicil sedikit untuk jual. Apakah dia akan memaaf harga? Bisa jadi gitu, karena dia punya PR ya, di area si kepala merah ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau habis ini kita hanya membahas untuk siang, mungkin kalau saya keburu siang ngebahas untuk LK kuartal 2 nya untuk harga wajar, mungkin kita nanti sore seperti itu. Jadi untuk emiten yang update teman-teman, biasanya saya bahas di jam 8 malam, jam 18 ngebahas, berarti uploadnya jam 9-an bisa setengah 10-an, kalau lebih cepat lebih baik ya. Antara jam 10-an biasanya saya ngupload itu untuk update punya teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja teman-teman, dan apabila malamnya tidak keburu ya paginya mungkin bisa 1 kali atau 2 kali tergantung dari emiten teman-teman ya. Oke segitu teman-teman, ciao ya.